Shalom, selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di pagi yang indah ini dalam santapan rohani kita, edisi Rabu tanggal 7 Desember tahun 2022. Dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya Klasis Makassar Tengah, dengan penuh sukacita kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Di pagi ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk menyambut firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap kasih dan kemurahan-Mu yang kami boleh alami dan nikmati dalam kehidupan ini. Terima kasih sepanjang malam Engkau sudah menolong kami, memelihara kami semua, sehingga kami boleh beristirahat. Dan pagi ini dengan penuh sukacita kami menyambut hari yang baru, kehidupan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Kami bersyukur Tuhan, untuk hari ini, untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Mengawali hari yang baru ini Tuhan, di pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan sebahagian kecil dari firman-Mu. Berkati kami semua supaya kami boleh memahami dan merenungkan firman-Mu ini, dan biar Roh Kudus akan menolong kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Kami datang berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 15. Kita akan baca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Kejadian pasal 15 ayat 1 hingga ayat 21, firman Tuhan berbunyi demikian. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya
bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan damai sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amor itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap, beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram, serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Amin, firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sidang jemaat kekasih Tuhan yang dikatakan berbahagia, yaitu kita semua yang senantiasa tekun membaca firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang sama dikasih Tuhan, pagi hari ini perenungan firman Tuhan menuntun kita dalam satu tema, yaitu Tuhan menjawab kekhawatiranmu. Jemaat Tuhan, pertanyaan bagi kita, apa kekhawatiran terbesar dalam hidup kita sampai hari ini? Hampir dapat dipastikan bahwa semua orang kerap diliputi rasa khawatir pastinya. Ada orang buta yang khawatir dengan pergaulan anaknya. Ada orang muda yang khawatir dengan masa depannya. Hampir setiap saat kita mengalami hal ini dalam akhirnya membuat kita ragu dan takut untuk melangkah. Tidak sedikit orang yang mengalami kekhawatiran menjadi putus asa dan hilang pengharapan. Jemaat kekasih Tuhan, dalam pembacaan kita semua tahu bahwa Abram sejak awal merespons panggilan Allah dengan sangat yakin. Nyatanya, hidup tanpa keturunan membawanya pada kekhawatiran. Ia bertanya-tanya, apakah janji Allah itu akan terwujud atau tidak? Dia sudah mulai gusar dan menjadi takut. Meski demikian, ternyata Allah memahami pergumulannya, sehingga Allah menjawab, "Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Allah tidak pernah ingkar janji. Dia selalu menjawab pada waktunya. Demikianlah yang dinyatakannya untuk menjawab kerisauan Abram. Jemaat yang dikasih Tuhan, jawaban Allah atas kerisauan Abram menyadarkan kita bahwa Allah sungguh mengetahui pergumulan kita di dunia ini. Dalam pergumulan dan rasa khawatir ternyata Allah tidak tinggal diam, tetapi Ia hadir menjawab dengan cara dan waktunya. Dengan demikian dalam setiap pergumulan kita tidak perlu khawatir, takut, apalagi bersungut-sungut. Tetaplah dalam berpengharapan dan semakin teguhlah untuk melangkah. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita terus melangkah dalam keyakinan penuh kepada Allah yang akan menjawab dengan cara dan pada waktu yang tepat, seperti yang dialami oleh Abraham. Percayalah bahwa Tuhan pasti menolong dan akan menjawab kekhawatiran kita tepat pada waktunya. Andalkanlah Tuhan dan berharaplah senantiasa kepadanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita masuk
dalam doa syafaat. Bersama-sama kita mendoakan pergumulan hidup kita masing-masing, juga bersama-sama dalam kehidupan berjemaat kita. Mari kita berdoa. Sungguh indah firman-Mu ya Tuhan, kami kembali diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang akan selalu menolong dan menjawab doa-doa kami menurut cara dan waktu Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa berserah dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga apapun pergumulan hidup kami Tuhan, kami tidak takut dan khawatir, tetapi kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk setiap hal yang boleh kami nikmati dalam hidup ini. Pertambahan usia, keberhasilan dalam pekerjaan dan juga dalam pendidikan. Anak-anak dan cucu kami boleh berada dalam keadaan yang sehat. Bahkan keluarga kami boleh menikmati sukacita dan berkat dari Tuhan. Kami sungguh mensyukurinya itu ya Tuhan. Kami percaya itu semua boleh kami alami hanya karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami mohon Tuhan tetap memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan di hari-hari selanjutnya. Berkati kami Tuhan dalam pekerjaan kami selaku orang tua ataupun selaku anak muda yang Tuhan sudah beri kesempatan untuk bekerja. Kiranya pekerjaan kami boleh kami gunakan sebagai berkat bagi sesama kami juga. Berkati para ibu-ibu rumah tangga yang juga senantiasa dengan tekun dan setia merawat dan memelihara anak-anak dan cucu di rumah kami masing-masing. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan sehingga dalam hidup ini kami senantiasa menikmati berkat Tuhan. Kami mendoakan Tuhan orang tua kami dalam masa lanjut usia, opa dan oma dalam kehidupan masing-masing. Tuhan peliharakanlah, berikan kesehatan dan kekuatan sehingga dalam masa tua mereka senantiasa menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami mendoakan anak-anak kami dalam perjuangan pendidikan, mencari pekerjaan, dan juga dalam bentuk-bentuk perjuangan yang lainnya. Tuhan tuntun dengan hikmat-Mu sehingga anak-anak dan cucu kami boleh bertumbuh dan boleh berhasil di dalam Tuhan. Bapa di sorga, kami mendoakan kegiatan-kegiatan persiapan dan juga perayaan Natal yang akan dilaksanakan dalam lingkup jemaat kami di Jemaat Silo Campagaya, baik itu Natal Sekolah Minggu, Natal PPGT, Natal Jemaat, dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kiranya semuanya Tuhan boleh berlangsung dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu, dan melalui sukacita Natal ini semakin banyak orang yang menikmati berkat dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh rencana dan pekerjaan kami hari ini, bahkan juga tugas dan tanggung jawab kami serahkan kepadamu. Biarlah hari ini kami boleh kerjakan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mendoakan jemaat-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan kondisi mereka, dan biarlah mereka boleh sehat kembali dan menjalankan aktivitas kehidupan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati para hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk melayani di tengah-tengah Jemaat Silo Campagaya. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun dengan kasih dan hikmat-Mu. Ini doa dan ungkapan syukur kami Bapa. Kami datang berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah perjumpaan kita pagi hari ini. Kiranya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Selamat menjalankan aktivitas kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.